Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekian nikmat, salah satunya adalah nikmat sehat walafiat. Kemudian tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nibrasal Sabil, saya berasal bisa dipanggil Abil, saya berasal dari kelas TKJ Sekolah IDN Boarding School. Di sini saya akan meringkas kisah singkat, bisa disingkat tentang Isra Miraj. Oke, kita mulai cerita. Isra Miraj terjadi ini di sini ada perdebatan di sini. Isra Miraj itu terjadi pada tanggal 27, tanggal 10 dan tanggal lain. Cuman yang jelas di dalam surat Al-Isra itu tidak dijelaskan kapan pasti terjadi Isra Miraj. Hanya dikasih tahu di situ, tertulis di situ hanya akhir-akhir masa. Isra Miraj ini terjadi karena Nabi Muhammad SAW itu merasa sedih nih. Dia tuh ditinggal sama istrinya, sama pamannya dan lain-lain. Jadi Allah ingin Allah itu merasa iba ngelihat Rasulullah seperti itu. Allah merasa iba, makanya Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW. Maka diutuslah malaikat Jibril untuk datang untuk menemui Rasulullah dan menghiburnya. Maka saat itu pun Jibril pun datang menuju Rasulullah dengan menggunakan suatu kendaraan. Kendaraannya adalah buruk. Di situ dia menjumpai Rasulullah. Lalu Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, naiklah bersamaku." Lalu Rasulullah pun naik bersama Jibril. Maka pada saat itu Jibril melajukan kendaraannya buruknya itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa atau ke Palestina, Baitul Maqdis, dengan kedipan mata saja. Setelah sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah pun turun dan melaksanakan sholat dan mengimami para nabi. Dan buruknya pun ikut diparkir di tiang Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa. Setelah itu setelah Rasulullah SAW sholat menjadi imam, Rasulullah pun diajak kembali oleh Jibril untuk perjalanan berikutnya. Maka Rasulullah pun naik ke dalam buruk dan buruk itu terbang menuju ke atas langit. Pas di langit pun malaikat Jibril pun berkata, malaikat Jibril itu minta izin kepada Allah untuk dibuka langit pertama. Maka Allah pun mengabulkannya. Maka terbukalah pintu langit pertama. Di situ Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka dari situ pun Rasulullah pun mengucapkan salam kepadanya, maupun Nabi Adam pun mengucap salam balik kepadanya. Lalu malaikat Jibril meminta izin kepada Allah untuk dibukakan pintu langit kedua, dan Allah pun mengabulkannya. Di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lalu Nabi Muhammad mengucapkan salam, Nabi Isa pun dan Yahya pun menjawab salamnya. Lalu malaikat Jibril pun minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pun minta lagi kepada Allah Subhanahu untuk dibuka pintu langit ketiga. Dan di pintu langit ketiga pun Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Lalu Nabi Muhammad pun mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf menjawab salam balik kepadanya. Lalu malaikat Jibril pun minta izin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibuka pintu langit keempat. Maka Allah pun mengabulkannya. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit keempat Rasulullah pun bertemu dengan Nabi Idris dan mengucapkan salam kepadanya, dan Nabi Idris pun menjawab salam darinya. Lalu malaikat Jibril meminta izin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibuka pintu langit kelima. Maka Allah kabulkan. Di pintu langit kelima Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Maka Nabi Muhammad pun menjawab salamnya dan Nabi Harun pun menjawab salamnya. Lalu malaikat Jibril meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu langit ke-6. Maka di langit ke-6 pun Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Muhammad pun langsung mengucapkan salam kepadanya, dan Nabi Musa pun menjawab salam balik kepadanya. Setelah itu malaikat Jibril meminta lagi kepada Allah untuk dibuka pintu langit ke-7. Maka Allah kabulkan permintaannya.
Di situ Nabi Muhammad SAW bertemu dengan bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepadanya, maka Nabi Ibrahim pun menjawab salam balik kepadanya. Dan setelah dibuka pintu langit ketujuh, malaikat pun langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Rasulullah, untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua pendapat tentang ini. Ada yang bilang kalau misalnya Nabi Muhammad itu bertemu langsung dengan Allah, wajah ketemu wajah. Ada juga yang bilang tertutup oleh hijab, jadi Nabi Muhammad tidak bisa lihat Allah. Nah, di sini pula pun diperintahkannya umat Islam untuk pertama kalinya sholat. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk sholat 50 rakaat atau 50 kali. Setelah itu Nabi Muhammad pun turun ke bawah menuju ke langit ke-6. Menuju dari langit 7 menuju langit 6. Dan di langit 6 pun Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, ya wahai Muhammad, wahai Nabi Allah, apa yang Rabbmu bilang kepadamu? Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, aku dan umatku disuruh sholat sebanyak 50 kali. Lalu Nabi Musa pun berkata, sungguh umatmu tidak akan sanggup sampai sholat sebanyak itu. Mintalah keringanan kepada Rabbmu. Maka Rasulullah pun mempertimbangkannya dan bertanya kepada Jibril. Lalu Jibril pun mensetujuinya. Lalu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril pun balik lagi ke Sidratul Muntaha. Lalu di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad minta keringanan kepada Allah dan Allah kabulkan. Maka jumlah sholat dari 50 menjadi 40, dikurangi 10. Maka Rasulullah pun turun lagi dan sampai di langit ke-6 Rasulullah bertemu lagi dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, apa yang Rabbmu bilang bilang kepadamu? Lalu Nabi Muhammad menjawab, aku dan umatku disuruh sholat sebanyak 40 kali. Lalu Nabi Musa menjawab, kok umatmu tidak akan sanggup sholat sebanyak itu, mintalah keringanan kepada Rabbmu. Lalu Rasulullah pun balik lagi ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seketika buatlah akhirnya Allah menyuruh sholat 5 kali saja. Lalu Nabi Muhammad pun turun dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun berkata, wahai Muhammad, apa yang telah Rabbmu bilang kepadamu? Lalu Nabi Muhammad pun menjawab, aku dan umatku disuruh sholat sebanyak 5 kali dalam sehari. Lalu Nabi Musa pun bilang, wah, umatmu tidak akan sanggup sholat sebanyak itu, mintalah keringanan kepada Rabbmu. Lalu Nabi Muhammad pun menangis dan meneteskan air mata. Sungguh aku sudah cukup minta banyak kepada Tuhanku, aku merasa malu. Jadi inilah keputusanku, sholat menjadi 5 kali sehari. Maka Allah menetapkan sholat sebanyak 5 kali sehari. Setelah dari itu Nabi Muhammad pun dibawa pulang lagi oleh Jibril ke bumi. Dan keesokan harinya Nabi Muhammad pun bercerita kepada para masyarakat, tapi respon yang diterima oleh masyarakat tuh malah mengejek, mengolok, menertawai, mengatakan penipu, pendusta dan lain-lain. Tapi hanya ada satu sahabat yang mempercayai kejadian itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka di situ pula lah Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar As-Siddiq yang artinya dapat mempercayai. Oke, mungkin sekian kisah singkat tentang Isra Mi'raj. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.